Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dika Permana Putra, NIM 171414612PA18112. Jadi di sini saya akan mempresentasikan proposal karya ilmiah yang berjudul Rekayasa Perangkat Lunak Geografis Pariwisata untuk Pencarian Wisata Tempat Umum dan Tempat Transportasi Kabupaten Tegal. Pendahuluan. Latar belakangnya, yang pertama, perubahan dan perkembangan teknologi yang demikian pesat mengubah kehidupan masyarakat menuju arah yang lebih baik. Yang kedua, pengenalan wisata tempat umum dan transportasi dalam aplikasi Android. Dan yang ketiga, pengenalan wisata tempat umum dan transportasi menjadi isu penting dalam perkembangan sistem pariwisata. Dan yang keempat, banyak permasalahan yang harus kita selesaikan. Yang kelima, salah satunya yaitu pembuatan aplikasi Android dengan rekayasa perangkat lunak. Selanjutnya, rumusan masalah. Diperlukan sebuah aplikasi berbasis smartphone Android tentang perangkat lunak pariwisata di Kabupaten Tegal. Harapannya dapat memberikan informasi mengenai lokasi objek wisata maupun informasi mengenai fasilitas yang tersedia di Kabupaten Tegal. Batasan masalahnya yaitu dari penelitian ini adalah peta virtual, yang digunakan adalah Google Map. Yang kedua, minimum requirement dari aplikasi ini adalah sistem operasi yang menggunakan Android versi 2.2 Froyo. Tujuan penelitian ini yaitu untuk membangun perangkat lunak geografis pariwisata di Kabupaten Tegal dan juga membuat suatu perangkat lunak yang dapat digunakan sebagai alat bantu dalam memberikan informasi geografis pariwisata untuk pencarian tempat umum dan transportasi yang ada di Kabupaten Tegal. Yang kedua, tentu untuk meningkatkan minat wisatawan untuk berkunjung di Kabupaten Tegal. Tinjauan pustakanya, sistem informasi geografis untuk perjalanan wisata di Kabupaten Tegal. Sistem tersebut dapat digunakan untuk mendukung perjalanan wisata di Kabupaten Tegal, di mana sistem informasi geografis dapat memberikan informasi langsung kepada user atau pengguna mengenai lokasi dari sarana pariwisata. Yang kedua, sistem informasi geografis objek wisata ini di Kabupaten Tegal. Pada penelitian ini, perancangan tata letak menggunakan bahasa pemrograman Quantum GIS 1.4 dan map server. Dasar teorinya yaitu rekayasa perangkat lunak merupakan proses kegiatan perangkat lunak itu sendiri untuk mengembangkan, memelihara, dan membangun kembali dengan menggunakan prinsip rekayasa untuk menghasilkan perangkat lunak yang dapat bekerja lebih efisien dan efektif untuk penggunanya. Dan yang kedua, sistem informasi geografis ini merupakan kumpulan data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi yang menerima. Tanpa suatu informasi, tentu sistem tidak akan berjalan dengan lancar dan akhirnya akan mati. Dengan kata lain, sumber dari informasi ini yaitu data. Data menggambarkan suatu kejadian yang sering terjadi, di mana data tersebut akan diolah dan akan diterapkan dalam sistem menjadi input yang berguna dalam suatu sistem. Eclipse adalah sebuah ide atau Integrated Development Environment untuk mengembangkan perangkat lunak dan dapat dijalankan di semua platform, yaitu atau platform independen. Berut ini merupakan sifat dari Eclipse. Yang pertama, multi-platform. Target sistem operasi Eclipse adalah Microsoft Windows, Linux, Solaris, AX, HP, UX, dan Mac OS X. Dan kedua, multi-language. Eclipse dikembangkan dengan bahasa pemrograman Java, tetapi Eclipse juga mendukung pengembangan aplikasi berbasis bahasa pemrograman lainnya, yaitu seperti C atau C++, COBOL, Python, Perl, PHP, dan lain sebagainya. Kemudian multi-role. Selain sebagai ide untuk pengembangan aplikasi, Eclipse juga bisa digunakan untuk aktivitas dalam siklus pengembangan perangkat lunak, seperti dokumentasi, tes perangkat lunak, pengembangan web, dan lain sebagainya. Eclipse pada saat ini merupakan salah satu ide favorit dikarenakan gratis dan open source-nya, yang berarti setiap orang boleh melihat kode pemrograman perangkat lunak ini. Dan juga kelebihan dari Eclipse ini membuat populer adalah kemampuannya untuk
dapat dikembangkan oleh penggunanya dan juga komponen yang dinamakan plugin. Wisata, dasar teorinya yaitu dari sini kita ambil pemetaan. Pemetaan adalah pengelompokan suatu kumpulan wilayah yang berkaitan dengan beberapa letak geografis, wilayah yang meliputi dataran tinggi, pegunungan, sumber daya, dan potensi penduduk yang berpengaruh pada sosial kultural yang memiliki ciri khas khusus dalam penggunaan skala yang tepat. Kemudian lokasi wisata adalah tempat atau keadaan alam yang memiliki sumber daya wisata yang dibangun dan dikembangkan sehingga kita mempunyai daya tarik dan diusahakan sebagai tempat yang dikunjungi wisatawan. Kemudian metode penelitian, deskripsi umumnya. Metodologi yang digunakan dalam pengembangan perangkat lunak atau software ini digunakan yaitu kuesioner dan program SPSS 16 untuk mengolah data penelitian kuesioner yang disebarkan pada responden, mengabsorpsi kriteria-kriteria yang ada dalam model Nielsen yang meliputi learnability, efficiency, memorability, error, satisfaction. Kemudian alatnya yaitu hardware, perangkat keras yang digunakan dengan spesifikasi berikut. Yang pertama, prosesor dual core 2.0 GHz, RAM 3 GB, hard disknya 250 GB, monitor Intel HD grafik, Corel Draw eksternal, printer, mouse, keyboard. Kemudian softwarenya Microsoft Windows 7-10, kemudian pemrograman Java, JDK 6.2 Windows i586, juga sebagai aplikasi pendukung pada pemrograman Android ini. Kemudian Android SDK, Software Development Kit, sebagai pemrograman Android. Kemudian Eclipse IDE for Java Developer sebagai aplikasi desain Android. Kemudian Microsoft Word 2010 MySQL sebagai database. Kemudian selanjutnya bahan penelitian. Yang pertama, data lokasi objek wisata, transportasi, dan tempat umum. Kemudian yang kedua, nilai titik koordinat longitude dan latitude. Selanjutnya, jadwal penelitian ini juga dibuat sebagai acuan saya supaya penelitian ini dapat terlaksana dan juga diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan. Jadwal penelitian ini bisa kita lihat pada tabel di bawahnya. Yang pertama, tahun 2020 di bulan Mei dari 1 sampai 4 studi literatur dan juga hari keempatnya pengumpulan data. Kemudian selanjutnya di bulan Juni dari 1 sampai 4 pengumpulan data. Kemudian di bulan Juni nomor 4-nya perancangan sistem. Dan juga penulisan laporan dari bulan Juni 1 sampai 4. Kemudian di tahun 2021 dari Januari 1 sampai 4 kita lanjutkan perancangan sistem. Kemudian dari nomor 2 sampai 4 kita implementasikan sistem tersebut dan juga penulisan laporannya. Kemudian di bulan Februari dari 1 sampai 4 pengujian dan juga penulisan laporan. Ini merupakan daftar pustakanya. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya minta maaf apabila ada kekurangan dalam menyampaikan presentasi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.